Perkenalkan, nama saya Naila Salendu, kelas S semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah misiologi yang berjudul Misi Holistik atau Misi yang Utuh, Dasar Biblika dan Deskripsi Misi Holistik. Materi ini sangat penting karena memberikan pemahaman bahwa misi Kristen tidak hanya terbatas pada kegiatan menginjili atau memberitakan firman Tuhan. Misi yang sejati adalah misi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Gereja dipanggil untuk membawa kabar baik melalui perkataan, sekaligus melalui tindakan nyata yang mencerminkan kasih Kristus kepada dunia. Melalui video ini, saya akan membahas mengenai pengertian misi holistik, dasar teologinya, dan 5 pilar misi holistik, pandangan Alkitab tentang kemiskinan, sikap Allah terhadap orang miskin, serta penerapan misi holistik dalam kehidupan gereja masa kini. Kita masuk pada pengertian misi holistik. Istilah holistik berasal dari bahasa Inggris, yaitu whole, yang berarti utuh atau menyeluruh. Dari kata tersebut lahirlah istilah holistik, yaitu sesuatu yang dipahami sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam dunia misi, misi holistik berarti pelayanan yang mencakup seluruh kebutuhan manusia, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani. Seringkali orang berpikir bahwa tugas gereja hanya berkhotbah, mengadakan ibadah, atau membawa orang datang ke gereja. Padahal Alkitab menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya mengajar tentang kerajaan Allah selama pelayanannya. Yesus juga menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang lapar, menghibur mereka yang berduka, membela orang yang tertindas, bahkan memperhatikan mereka yang dikucilkan masyarakat. Karena itu, misi gereja seharusnya mengikuti teladan Kristus. Misi holistik mengajarkan bahwa gereja harus memperhatikan seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu aspek rohani, jasmani, sosial, ekonomi, psikologis, budaya, bahkan lingkungan hidup. Dalam materi ini dijelaskan bahwa misi merupakan bagian dari Missio Dei, yaitu misi Allah sendiri. Artinya, Allah adalah sumber misi gereja, bukan memiliki misi sendiri tetapi mengambil bagian dalam pekerjaan Allah untuk memulihkan dunia. Kita masuk pada dasar teologis misi holistik. Mengapa gereja harus melakukan misi holistik? Ya, jawabannya karena Allah sendiri bekerja secara holistik. Allah tidak hanya memperhatikan keselamatan jiwa manusia, tetapi juga memperhatikan seluruh ciptaannya. Di dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Allah menciptakan dunia dengan sangat baik. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bukan hanya hubungan manusia dengan Allah yang rusak, tetapi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam, bahkan hubungan manusia dengan dirinya sendiri juga mengalami kerusakan. Karena itu, karya keselamatan Allah bertujuan memulihkan seluruh ciptaan. Inilah dasar teologis mengapa gereja dipanggil melayani manusia secara utuh. Yang ketiga, kita masuk dalam pilar paradigma misi holistik. Materi ini menjelaskan bahwa terdapat 5 pilar utama dalam misi holistik. Yang pertama, Allah yang utuh atau the whole God. Pilar pertama adalah Allah yang utuh. Allah Tritunggal bekerja dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Allah bukan hanya hadir ketika kita beribadah di gereja, tetapi Allah juga hadir dalam keluarga, sekolah, pekerjaan masyarakat, bahkan dalam pergumulan hidup manusia. Karena Allah bekerja dalam seluruh aspek kehidupan, maka pelayanan gereja juga tidak boleh terbatas hanya pada kegiatan rohani. Sebagai contoh, ketika
terjadi bencana alam, gereja tidak cukup hanya mengadakan doa bersama, tetapi gereja juga perlu mengirim bantuan seperti makanan, pakaian, obat-obatan, bahkan membantu proses pemulihan masyarakat. Dengan demikian, kasih Allah dapat dirasakan secara nyata. Pilar kedua adalah ciptaan yang utuh. Semua ciptaan adalah milik Allah. Manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara bumi. Tetapi sayangnya saat ini banyak kerusakan lingkungan yang terjadi seperti penebangan hutan, pencemaran sungai, sampah plastik, dan perubahan iklim. Dalam konsep misi holistik, menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari pelayanan kepada Allah. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi sampah, menanam pohon, serta menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Dengan demikian, kita ikut merawat ciptaan Tuhan. Yang ketiga, manusia yang utuh. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh, pikiran, emosi, hubungan sosial budaya, dan berbagai aspek lainnya. Karena itu, pelayanan gereja tidak boleh hanya memperhatikan kebutuhan rohani. Misalnya, ada seorang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, kita harus memberikan nasihat rohani, tentu penting. Namun, akan lebih bermakna jika gereja juga membantu kebutuhan hidupnya, memberi pelatihan kerja, atau membantu biaya pendidikan anak-anaknya. Pelayanan yang seperti inilah yang disebut pelayanan secara utuh. Yang keempat, keselamatan yang utuh. Pilar keempat adalah keselamatan yang utuh, yang dimana banyak orang memahami keselamatan hanya sebagai pengampunan dosa. Padahal keselamatan menurut Alkitab jauh lebih luas, yaitu keselamatan mencakup pengampunan dosa, pemulihan hubungan dengan Allah, pemulihan hubungan dengan sesama, keadilan sosial, transformasi kehidupan, serta pemulihan seluruh ciptaan. Karena itu, gereja harus menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu pelayanan yang utuh, yaitu semua bidang kehidupan merupakan tempat pelayanan. Guru dapat melayani melalui pendidikan, dokter juga melayani melalui kesehatan, petani melayani melalui penyediaan pangan, pegawai pemerintah dapat melayani melalui kejujuran, serta mahasiswa juga dapat melayani melalui prestasi, sikap yang baik, dan menjadi teladan. Artinya, setiap orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita masuk pada kemiskinan dalam perspektif misi holistik. Materi ini juga membahas tentang kemiskinan. Selama ini, banyak orang menganggap bahwa kemiskinan hanya berarti tidak memiliki uang. Tetapi kenyataannya jauh lebih luas. Kemiskinan juga berarti tidak memiliki akses pendidikan, kesehatan yang buruk, rumah yang tidak layak, kehilangan martabat, tidak memiliki tempat pekerjaan, mengalami diskriminasi, bahkan kehilangan harapan hidup. Karena itu, kemiskinan disebut sebagai persoalan multidimensional. Gereja dipanggil hadir membantu mengatasi berbagai bentuk kemiskinan tersebut. Misalnya melalui program beasiswa, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan bencana, pelatihan keterampilan, serta pelayanan kasih kepada masyarakat.
Pandangan Alkitab mengenai orang miskin. Dalam Perjanjian Lama terdapat beberapa istilah mengenai orang miskin. Ada yang menunjuk pada orang yang tertindas lemah, membutuhkan pertolongan, maupun mereka yang rendah hati di hadapan Allah. Sementara dalam Perjanjian Baru terdapat istilah yang menggambarkan orang yang benar-benar tidak memiliki apa-apa sehingga hanya bergantung kepada belas kasihan orang lain dan kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan menurut Alkitab bukan sekedar masalah ekonomi. Kemiskinan juga berkaitan dengan ketidakadilan sosial dan penderitaan manusia. Sikap Allah terhadap orang miskin. Di sepanjang Alkitab kita melihat bahwa Allah sangat memperhatikan orang-orang yang lemah. Ketika bangsa Israel tertindas di Mesir, Allah mendengar cerita mereka dan membebaskan mereka. Para nabi juga berkali-kali mengancam para pemimpin yang menindas rakyat kecil. Puncaknya terlihat dalam pelayanan Yesus Kristus. Yesus datang membawa kabar baik bagi orang miskin. Ia menyembuhkan orang sakit. Ia juga memberi makan 5.000 orang. Ia juga menerima orang berdosa. Ia menghibur mereka yang berduka. Ia juga membela mereka yang tertindas. Semua tindakan Yesus menunjukkan bahwa misi Allah selalu menyentuh kebutuhan manusia secara utuh. Sebagai mahasiswa maupun anggota gereja, kita dapat menerapkan misi holistik melalui berbagai cara. Misalnya, kita aktif dalam pelayanan sosial, membantu korban bencana, mengajar anak-anak yang kurang mampu, menjaga lingkungan, mengunjungi orang sakit, memberi penguatan kepada mereka yang putus asa, membagikan Injil dengan kasih, menjadi pribadi yang jujur dan peduli. Dengan melakukan hal tersebut, kita sedang mengambil bagian dalam misi Allah. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa misi holistik merupakan misi yang utuh. Misi ini berakar pada missio Dei, yaitu misi Allah sendiri untuk memulihkan seluruh ciptaan. Jadi misi holistik mengajarkan bahwa pelayanan gereja tidak hanya berfokus pada penginjilan, tetapi juga mencakup pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, keadilan ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup. Melalui 5 pilar misi holistik, kita belajar juga bahwa Allah bekerja secara menyeluruh. Oleh karena itu, gereja dan setiap orang percaya juga harus melayani secara menyeluruh. Kiranya melalui materi ini kita semakin memahami bahwa menjadi pengikut Kristus berarti menghadirkan kasih Allah melalui perkataan sekaligus tindakan nyata. Dan terima kasih, Shalom.